Storyblocks Audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram Venn. Untuk pertama-tama kita akan belajar tentang karakteristik diagram Venn. Nah, di sini sudah ada gambarnya, yaitu gambar dari diagram Venn. Untuk yang pertama, ini lambang SS itu apa sih? S itu adalah himpunan semesta, yaitu menggambarkan total dari himpunan anggota yang dibicarakan. Untuk yang kedua ini adalah daerah yang merupakan himpunan A dan B, atau bisa kita tuliskan dengan A irisan B. Jadi untuk yang kedua ini adalah ada dalam anggota A dan juga ada dalam anggota B. Untuk yang ketiga adalah A, yaitu banyak anggota himpunan A saja tanpa adanya himpunan B. Untuk yang keempat adalah banyak anggota himpunan B saja tanpa ada anggota himpunan A. Nah, untuk yang kelima ini adalah banyak anggota semesta tapi bukan anggota A ataupun anggota B. Nah, ini adalah karakteristik dari diagram Venn. Untuk yang pertama adalah himpunan semesta, untuk yang kedua adalah anggota dari A dan juga B, atau bisa kita katakan A irisan B. Yang ketiga adalah anggota A saja, yang keempat adalah anggota B saja, yang kelima adalah anggota semesta namun bukan anggota B. Nah, langsung saja, yaitu untuk yang pertama yaitu himpunan yang berpotongan. Nah, kenapa sih dikatakan himpunan yang berpotongan? Yaitu jika ada anggota himpunan A dan B itu yang sama. Nah, atau bisa dikatakan seperti gambar di atas, ini adalah himpunan yang berpotongan. Misalkan kita tuliskan dulu anggota himpunan S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk anggota A sendiri adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk anggota B 5, 6, 7, 8, 9. Nah, gimana sih menggambar untuk himpunan yang berpotongan atau sama seperti gambar di atas? Pertama-tama kita gambarkan dulu. Di sini harus ada lambang S karena ini adalah ciri dari diagram Venn. Nah, kita gambarkan dulu untuk anggota A atau A irisan B dulu. Nah, dari sini anggota A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan B adalah 5, 6, 7, 8, 9. Dari sini dari anggota A dan B yang sama adalah 5 dan 6. Kita tuliskan dalam irisannya yaitu 5, 6. Nah, untuk masing-masing anggota yang tidak ada dalam anggota A ataupun anggota B, kita tuliskan di kolom masing-masing atau kolom A, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, untuk kolom B adalah 7, 8, 9. Nah, dari sini misalkan 9 tidak ada dalam anggota B. Misalkan 9 tidak ada dalam anggota B. Nah, di anggota A juga tidak ada 9, maka 9 akan kita taruh di sini. Misalkan 9 tidak ada. Nah, ini bisa dikatakan adalah himpunan semesta yang bukan anggota A atau B. Nah, ini dikatakan himpunan yang berpotongan atau diagram berpotongan. Untuk yang kedua adalah himpunan saling lepas. Nah, di sini diagram Venn yang saling lepas.
Nah, dikatakan himpunan saling lepas ataupun diagram saling lepas jika tidak ada anggota himpunan A dan B yang sama. Misalkan anggota A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Untuk anggota B adalah 6, 7, 8, 9. Nah, untuk diagram ini bisa kita gambarkan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini adalah dikatakan himpunan saling lepas karena dari masing-masing anggota A ataupun B tidak ada yang sama. Kalau misalkan anggota A dan B ada sama satu, ada salah satu yang sama, itu dikatakan himpunan yang berpotongan atau diagram berpotongan. Untuk yang ketiga adalah himpunan bagian. Nah, ini himpunan bagian. Dikatakan himpunan bagian itu jika semua anggota himpunan, yaitu anggota himpunan A merupakan anggota B juga. Misalkan A sama dengan 2, 4, sedangkan yang B sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, dari gambar himpunan bagian itu seperti ini atau diagram bagian. Kita gambarkan untuk yang A terlebih dahulu, yaitu 2, 4. Untuk yang B 1, 3. Nah, jadi himpunan bagian itu A berada di dalam B karena anggota dari A ada di dalam anggota B, atau bisa sebaliknya juga, anggota B ada di dalam A. Ini dikatakan himpunan bagian atau diagram bagian. Untuk yang selanjutnya yaitu himpunan yang sama atau diagram yang sama. Nah, dikatakan himpunan yang sama itu jika setiap anggota B merupakan anggota A dan anggota A juga merupakan anggota B. Jadi sama-sama memiliki anggota yang sama. Hampir mirip dengan himpunan bagian, tetapi himpunan A dan juga B ini sama-sama jumlahnya. Misalkan gini, langsung contoh saja. Untuk yang A 1, 2, 3, 4, dan untuk yang B 4, 3, 2, 1. Nah, ini adalah anggota himpunan yang sama karena semuanya ada dalam B dan semuanya juga ada dalam A. 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada. Kalau perbandingan dengan himpunan bagian, hanya ada 2 dan 4 di sini. 1 dan 3 tidak ada dalam anggota A. Kalau ini kan semuanya ada, 1, 2, 3, 4 semuanya ada. Maka kita akan gambarkan untuk himpunan yang sama seperti ini. Hanya cukup satu lingkaran dengan lambang A sama dengan B. Ini dikatakan himpunan yang sama. Oke, dari sini kan sudah jelaskan bahwa banyak dari diagram Venn atau himpunan tersebut ada 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk himpunan berpotongan adalah hanya terdapat beberapa anggota dari A ataupun B yang sama. Ini dikatakan himpunan berpotongan. Dan untuk himpunan saling lepas adalah tidak ada satu pun dari anggota A di anggota B dan juga di anggota B ke anggota A. Dan untuk himpunan bagian hanya terdapat sebagian dari anggota A
di anggota B. Dan untuk himpunan yang sama sendiri, yaitu semua dari anggota A ada di anggota B. Sebaliknya, untuk semua anggota B ada di anggota A. Oke, langsung saja ke contohnya ya, contoh soal. Misalkan dari ini kita buat dulu contoh cerita, itu saya skip dulu biar lebih cepat. Oke, kita kembali ke soal. Nah, di sini ada soal cerita atau soal di kehidupan sehari-hari, yaitu sekelompok pemancing di sebuah sungai. Ada sebuah kelompok, yaitu di sungai sedang memancing, dan 18 orang itu mendapatkan ikan mujair, sedangkan 20 orang mendapatkan ikan mas, dan ada 6 orang lainnya itu mendapatkan kedua-duanya untuk ikan mujair dan ikan mas, serta ada 2 orang pemancing itu masih belum mendapatkan satu ikan pun. Nah, dari sini maka ada berapa pemancing dalam kelompok tersebut. Nah, kita suruh membuktikan berapa sih anggota atau orang yang memancing dalam sungai tersebut. Nah, kita akan menjawabnya sekaligus kita akan menggambarkan diagram Venn-nya. Yang pertama yaitu diketahui Oke, kita lanjutkan. Itu diketahui mendapatkan ikan emas 20 orang. Kita misalkan ini adalah anggota B. Untuk yang kedua itu mendapatkan ikan mujair 18 orang. Kita misalkan yang anggota A. Dan untuk yang ketiga mendapatkan keduanya atau 6 orang. Kita misalkan A irisan B, belum mendapatkan ikan emas 2 orang. Nah, dari soal tersebut kita bisa ketahui bahwa diagram ini adalah, kita bisa gambarkan dari soal ini adalah diagram berpotongan. Oke, lanjut. Misalkan kita langsung gambar juga tidak apa-apa, misalkan gini gambarnya. Oke, untuk anggota A tadi 18, ini anggota A. Untuk anggota B 20. Untuk irisan A irisan B 6, dan belum mendapatkan ikan atau tidak masuk dalam anggota A ataupun B itu adalah 2 orang. Nah, seperti ini gambarnya. Untuk yang kedua, yang ditanya apa sih yang ditanya? Itu jumlah pemancing dalam kelompok tersebut. Nah, yang ditanya adalah jumlah pemancing dalam kelompok tersebut, berapa jumlah orang yang memancing. Oke, untuk langkah yang pertama yaitu untuk anggota A adalah 18. Anggota A adalah 18. Nah, dari sini kan kita ketahui bahwa mendapatkan keduanya atau mendapatkan ikan emas sekaligus juga ikan mujair adalah 6 orang atau A irisan B. Kita kurangi 6 sama dengan 12. Ini adalah anggota A sesungguhnya.
bisa kita katakan seperti itu ya. Untuk yang kedua, anggota B adalah 20, kita kurangi 6 juga, jadi 14, dan ini adalah anggota B sesungguhnya. Oke. Nah, dari sini sudah kita ketahui bahwa anggota A yang sebenarnya adalah berjumlah 12 orang dan juga anggota B yang sesungguhnya adalah 14 orang. Kita lanjut dan kita gambarkan kembali. Untuk kita gambar ulang seperti ini. Oke, kita gambar. Nah, tadi kan sudah ketemu bahwa anggota A sesungguhnya adalah 12, anggota B sesungguhnya adalah 14, dan ini A irisan B nya 6, yang bukan anggota A juga anggota B tetapi anggota semesta adalah 2. Nah, dari sini kita bisa langsung jumlahkan semuanya karena sudah kita ketahui anggota A sesungguhnya dan anggota B sesungguhnya. Nah, dari sini kita jumlahkan 12 ditambah 6 ditambah 14 ditambah yang bukan anggota A tetapi masih anggota S atau anggota semesta, yaitu 2. 12 tambah 6 18, 18 ditambah 14 32 ditambah 2 yaitu 34. Nah, jadi jumlah pemancing dalam kelompok tersebut yaitu berjumlah 34 orang. Nah, sudah kita ketahui dari soal di atas bahwa jumlah pemancing dalam kelompok tersebut adalah 34 orang, dan ini adalah gambar dari diagram Venn dari soal tersebut. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai diagram Venn. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, saya juga masih belajar. Kalau ada yang kurang atau yang belum dipahami bisa komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.